Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 11-5. Kelompok kami terdiri dari 6 orang dan kami akan menjelaskan hasil penelitian kami di kolam budidaya ikan air tawar. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis kolam budidaya ikan air tawar itu ada kolam apa aja? Nah, kalau berdasarkan kolam yang ada di sekolah kita ini, kolam itu tuh disebut sebagai kolam semen atau kolam beton yang lebarnya sekitar 1,56 meter dan panjangnya sekitar 6,44 meter. Kedalamannya sekitar 80 cm. Tapi air yang ada di sekolah kita ini tuh masih terlihat keruh dan juga masih banyak lumut-lumut yang belum dibersihkan. Sumber airnya itu berasal dari sumur bor gitu. Alat yang digunakan pada kolam budidaya ini antara lain pertama yaitu adalah pipa, berfungsi untuk mengalirkan air masuk dan keluar kolam serta mengatur ketinggian air. Nah, yang kedua yaitu ada pompa air. Pompa air ini digunakan untuk memindahkan dan mengalirkan air dari sumber bor ke kolam. Lalu yang ketiga yaitu ada aerator. Nah, aerator ini berfungsi untuk menambah oksigen ke dalam air agar ikan tetap sehat dan aktif. Lalu yang keempat ada terminal listrik. Terminal listrik ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat listrik. Contohnya itu seperti pompa dan aerator. Lalu yang terakhir ada saringan pancing atau serokan. Nah, ini dipakai untuk mengambil ikan, memindahkan ikan, atau mengecek kondisi ikan tanpa membuat ikan tersebut menjadi stres. Sekarang saya akan menjelaskan jenis dan waktu budidaya ikan. Yang pertama adalah ikan koi. Ikan koi waktu budidaya ikannya mencapai 2 bulan, 2-3 bulan masa budidaya. Yang kedua adalah ikan mujair. Ikan mujair budidaya ikannya mencapai 4-5 bulan. Yang ketiga adalah ikan mas. Ikan mas waktu budidayanya mencapai 6-8 bulan. Yang terakhir ikan sapu-sapu. Nah, ikan sapu-sapu ini terbilang cukup lama. Waktu budidayanya adalah 6-12 bulan. Yang selanjutnya ada ikan lele kipas, waktu budidayanya 2,5 bulan hingga 4 bulan. Lalu ada ikan nila, waktu budidayanya 4 hingga 6 bulan. Dan ikan bawal, waktu budidayanya 4-6 bulan. Nah, kalau ngomongin soal pakan dan alasan memilih jenis ikan untuk dibudidaya, biasanya pakan yang dipakai adalah pakan paket buatan pabrik. Pemberiannya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pakan pabrik dipilih karena praktis dan nutrisinya sudah disesuaikan untuk membantu ikan tumbuh dengan baik. Untuk alasannya, jenis-jenis ikan yang dipilih umumnya adalah ikan-ikan yang mudah beradaptasi dengan kolam, jadi nggak gampang stres dan lebih cepat menyesuaikan diri. Selain itu, ikan jenis ini juga punya peluang permintaan konsumen yang besar, sehingga lebih menguntungkan saat dijual. Ditambah lagi, ikan-ikan tersebut dapat tumbuh dengan cepat, jadi proses budidaya lebih efisien dan panennya bisa lebih cepat dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ciri ikan sehat. Jika sehat, ikan akan berenang dengan lincah dan aktif, dan juga warna tubuhnya terlihat lebih cerah. Dan sebaliknya, ketika ikan sedang sakit, biasanya ikan cenderung diam dan juga warna tubuhnya terlihat kusam. Nah, jadi sebelum kita mau budidaya ikan air tawar, yang pertama yang harus kita lakukan itu dengan memilih ikan yang mudah dirawat. Lalu yang kedua itu kolam yang memadai, dan juga kita harus komitmen bahwa kita memberikan pakan kepada ikannya secara rutin. Nah, untuk pemeliharaannya, masa pemeliharaannya itu setiap ikan berbeda-beda. Namun bisa terlihat sehat dan aktif gitu apabila lingkungan airnya bersih, terus fasilitasnya memadai, dan juga pemberian pakannya teratur atau rutin seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk ciri-ciri ikan sehat sendiri itu warnanya cerah dan juga aktif. Oke, waktu